mengambil pendapat para ulama tentunya harus ada pertimbangan kemaslahatan dong. Ya kalau tidak ada maslahatnya untuk apa diambil? Berbeda yang mengambil untuk diri kita sendiri dan kita mengambil pendapat untuk orang lain. Ada adabnya. Kalau kita mengambil untuk diri kita sendiri, boleh kita mengambil pendapat yang paling berat sekalipun. Karena untuk kita. Tapi di saat kita memberikan pendapat kepada orang lain, kita harus menyesuaikan. Iya, Anda mampu mengambil pendapat yang kuat, tapi orang lain belum tentu mampu. Nah, pendapat ulama ini juga harus dipastikan betul itu pendapat ulama. Bukan orang ngaku ulama, lalu berpendapat kita anggap sebagai pendapat ulama. Sehingga di dalam belajar ilmu, dalam dunia fikih dan sebagainya itu ada qaul mu'tamad yang dikukuhkan dan seterusnya. Jadi yang jelas pendapat ulama harus. Kalau sudah pendapat ulama, insya Allah kita selamat. Tinggal yang menyesuaikan adalah diri kita sendiri. Jadi, adapun kunci kemaslahatan itu adalah nasihat sederhana dari seorang guru, keluarlah engkau dari kepentingan pribadimu, maka engkau akan mampu memilih pendapat yang terbaik. Yang jadi masalah kita sering mengambil pendapat karena untuk kepentingan pribadi dan hawa nafsu, maka akan terjerumus di balik itu semuanya. Seorang mufti, di antara fatwa-fatwa, ada banyak 5 fatwa, 4 fatwa, 3 fatwa, maka kalau ingin berfatwa, keluarlah dari kepentingan pribadi. Perintah beda untuk kepentingan pribadi, masalah imbalan atau apa, sanjungan. Pokoknya keluar dari kepentingan pribadi, maka nanti akan bisa memilih pendapat yang paling bagus. Intinya boleh, asalkan itu pendapat ulama yang sesungguhnya, kemudian kemaslahatannya ditimbang masing-masing, orang tahu apa yang lebih masalah untuk dirinya. Dengan catatan bukan permainan hawa nafsunya. Fidyah tentu sebabnya apa ya? Anggap saja seorang perempuan yang haid tidak bisa membayar puasanya sepanjang dari Ramadan hingga Ramadan setelahnya, karena dia melanggar seharusnya dia punya kesempatan, karena dia sudah punya kesempatan. Wanita haid punya utang di Ramadan yang lalu, seharusnya dia qadha, waktunya terbentang antara Ramadan ke Ramadan. Antara Ramadan ke Ramadan ini ada waktu yang dia tidak punya uzur, sehat, seger buker, suci. Tapi dia pemalas. Seperti kebanyakan, bukan kebanyakan, ada sebagian perempuan pemalas. Dia tidak mengkodok, mundur sampai masuk Ramadan lagi. Berarti dia telah melakukan kesalahan, dosa. Karena apa? Menunda-nunda mengkodok dalam keadaan dia tidak punya uzur. Maka di saat dia masuk Ramadan lagi harus membayar fidyah. Atau seorang tua renta yang dia tidak berpuasa membayar fidyah. Atau orang sakit yang tidak bisa, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka dia membayar fidyah. Nah dilihat, jadi ada beberapa, kalau kita bicara fikih tentang 9 orang yang boleh berbuka puasa, nanti ada yang bayar fidyah, ada yang hanya qadha saja, ada qadha berfidyah. Baik, fidyah itu membayar bukan 1,5, tapi fidyah itu 1 mud. Fidyah puasa ya, itu 1 mud alias 6,7 on kurang lebihnya. 1 kali puasa yang ditinggal oleh kakek-kakek itu, kakek-kakek yang mulia itu, beliau meninggalkan puasa 1 hari, maka 1 hari yang ia tinggalkan dibayar 6,7 on, tidak pakai tambahan apapun. Tambahnya sukarela monam. Biarpun orangnya kaya raya, miliarder, duitnya triliunan, tetap fidyahnya adalah 6,7 on. Ada yang mengatakan 6 on. Kita ambil 6,7 karena fidyah itu adalah perbedaan para ulama tentang timbangannya antara 6 sampai 7. Ada yang mengatakan 6 on, 6,4, 6,5, kita 6,7 biar hafal, 6,7, kurang lebihnya begitu. 6,7 on. Baik, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.